Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 8. Oke, setelah kalian sudah memahami, sudah memperhatikan contoh soalnya, berarti kita next ke selanjutnya, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Oke, pengertian dari korespondensi satu-satu adalah merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Jadi, kalau fungsi itu antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu kan terkadang tidak sama. Tetapi kalau di korespondensi satu-satu itu anggota himpunan A dengan jumlah anggota himpunan B itu harus sama. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi sama-sama setiap anggota himpunan A memiliki satu pasangan di daerah himpunan B atau daerah tujuan. Tetapi kalau di fungsi itu kan jumlah atau banyak anggota himpunan A dan anggota himpunan B kan terkadang tidak sama. Itu bisa dikatakan fungsi. Tapi kalau di korespondensi satu-satu, banyaknya anggota himpunan A dan anggota himpunan B harus sama. Jadi harus digarisbawahi ya, yang harus sama ini ya. Contohnya yang pertama di sini ada nomor absen. Anggota himpunan A ada Eka, Wahyu, Mira, Wahono. Kemudian anggota himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Lah di sini kan Eka dipasangkan 1, Wahyu 2, Mira 3, 4, Wahono. Berarti anggota himpunan A itu jumlahnya adalah 4. Anggota himpunan B itu jumlahnya juga 4. Nah, berarti ini dinamakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena jumlah anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini sama-sama 4. Oke. Kemudian contoh yang kedua di sini himpunan E adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang. Kemudian anggota himpunan F itu Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, Tokyo. Berarti kita hubungkan berarti Indonesia ke Jakarta, Malaysia itu Kuala Lumpur, ya toh ibu kotanya Thailand, ibu kotanya Bangkok, Jepang ibu kotanya Tokyo. Berarti relasinya di sini adalah ibu kota. Kemudian ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan E sudah memiliki satu pasangan di himpunan F. Tetapi apakah ini korespondensi satu-satu? Iya, kenapa? Karena jumlah anggota himpunan E dan anggota himpunan F itu sama. Lihat, di anggota himpunan E ada 1, 2, 3, 4. Anggota F 1, 2, 3, 4. Karena sama-sama 4 berarti dinamakan korespondensi satu-satu. Contoh yang terakhir di sini ada bendera sama negaranya. Nah, merah putih berarti Indonesia, ini adalah Jepang, ini adalah Inggris, ini adalah Amerika. Berarti ini juga termasuk korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena jumlah anggota bendera itu ada 4, jumlah anggota negara juga ada 4. Karena sama-sama memiliki jumlah anggota 4, berarti semua ini termasuk contoh korespondensi satu-satu. Oke? Oke, untuk lebih memahaminya, di sini kalian coba membedakan mana relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu. Nah, yang pertama di sini ada dua himpunan, yaitu relasinya adalah suka olahraga. Berarti Eka suka olahraga voli, Budi suka olahraga sepak bola, Budi suka olahraga catur. Nah, dari sini saja itu sudah terlihat, berarti ini hanya relasi, bukan fungsi. Kenapa? Karena dua pasangan. Karena fungsi adalah setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu anggota di daerah tujuan atau di daerah kawan. Berarti karena ini Budi memiliki dua pasangan, berarti hanya namanya relasi, bukan fungsi. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini ada Eva menyukai warna merah, Roni menyukai hitam, Tia menyukai merah, dan Dani menyukai biru. Berarti ini termasuk fungsi, relasi, atau korespondensi satu-satu. Jelas ini relasi, tapi apakah fungsi atau korespondensi satu-satu?
Nah, ini hanya fungsi. Kenapa? Karena Eva dan Tia sama-sama memilih warna merah. Sedangkan kalau korespondensi satu-satu, maka setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu selalu sama jumlahnya. Lah, di sini aja anggota himpunan A jumlahnya 4, anggota himpunan B jumlahnya hanya 3. Berarti ini hanya fungsi, belum korespondensi satu-satu. Contoh yang ketiga, di sini ada relasi mata uang dari. Jadi dolar mata uang dari Amerika, euro mata uang dari Eropa, rupiah mata uang dari Indonesia, won mata uang dari Korea. Jadi untuk melihat ini fungsi atau korespondensi satu-satu, coba kita lihat dari jumlah anggotanya saja. Ini anggota himpunan M ada 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan N itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini jelas bukan korespondensi satu-satu. Berarti ini hanya fungsi. Ya. Kenapa? Karena jumlah anggota himpunan M dan N ini tidak sama. Ini betul, setiap anggota himpunan A, setiap anggota himpunan M, setiap anggota daerah asal ini memiliki tepat satu pasangan di N. Kenapa? Karena jumlah anggota himpunan M dan N itu beda. Maka Cina ini satu anggota dari himpunan N tidak memiliki pasangan di daerah asal. Maka ini hanya belum korespondensi satu-satu. Nah, kalau seperti ini, nah ini A ke X, B ke Y, C ke Z, berarti ini adalah korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena jumlah anggota A dan anggota himpunan B ini sama-sama 3, berarti tepat dipasangkan satu-satu, maka ini korespondensi satu-satu. Kemudian contoh yang selanjutnya, ini A ke Z, B ke X, C ke Y, ini juga korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena semua anggota daerah asal dan daerah tujuan itu pasangannya hanya satu-satu. Nah, dan jumlahnya sama-sama 3. Lah, ini juga dinamakan korespondensi satu-satu. Tapi kalau yang contoh yang ketiga ini tidak bisa. Kenapa? Karena lihat X saja sudah tidak memiliki pasangan. Ini benar sama-sama memiliki jumlahnya 3, tetapi lihat X ini tidak memiliki pasangan. Berarti ini bukan termasuk korespondensi. Jadi yang korespondensi hanya yang di sini ini sama-sama korespondensi. Tetapi kalau yang ini bukan korespondensi. Tahu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya perbedaannya ya korespondensi dengan fungsi. Jadi kalau relasi itu dimanapun bisa, tapi kalau fungsi itu setiap anggota himpunan A memiliki satu pasangan di daerah himpunan B. Jadi walaupun ini merah ini sama-sama, walaupun Eva dan Tia ini sama-sama memilih merah tidak apa-apa, ini tetap fungsi. Tapi ini bukan korespondensi. Jadi kalau korespondensi harus sama-sama memiliki satu, jadi gandengannya sama-sama satu. Bisa dipahami ya perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Lalu bagaimana cara menentukan satu-satu yang terjadi antara dua himpunan? Jadi yang perlu diingat adalah jumlah anggota kedua himpunan tersebut harus sama. Jumlah anggota himpunan B harus sama. Jadi kalau korespondensi ini antara dua himpunan ini jumlahnya harus sama. Jadi untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B itu adalah N faktorial. Jadi N faktorial ini N faktorial yang untuk korespondensi satu-satu itu kan memiliki rumus berarti N faktorial. Nah, apa sih maksudnya dari N faktorial itu? Nah, contohnya di sini misalnya adalah 7 faktorial, berarti apa? 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7. 3 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3. 5 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Seperti itu seterusnya. Oke, kalau sudah mengerti tentang N faktorial berarti sangat mudah sekali kan untuk menentukan
menentukan banyaknya korespondensi ini, ingat himpunan harus sama sehingga bisa difaktorialkan. Contoh soal. Nah, silakan disimak ya. Kemudian untuk contoh soalnya ya. Jadi manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu-satu jika bisa berapa jumlah korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi yang perlu diingat adalah jumlah anggota himpunan A dan himpunan B pasti sama. Kenapa? Karena kalau tidak sama itu berarti bukan korespondensi satu-satu. Jadi kata kunci korespondensi satu-satu adalah jumlah anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu sama. Karena kalau tidak sama berarti kan tidak bisa dipasangkan satu-satu. Oke? Yuk, berarti kita bahas contoh soalnya ya. Contoh soal. Misal di sini diketahui himpunan A adalah Ridho, Asep, Ikang, dan B itu adalah rock, dangdut, pop. Nah, seperti ini. Maka korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah berarti apa? Yuk kita buat. Berarti di sini himpunan A yaitu apa tadi? Ridho, Asep, sama Ikang. Kemudian anggota himpunan B itu adalah rock, dangdut, dan pop. Maka relasinya apa di sini? Oke. Suka lagu. Berarti Ridho suka lagu dangdut. Asep suka lagu rock. Ikang suka lagu pop. Oke. Berarti ada berapa korespondensi satu-satu di himpunan A ke himpunan B ini? Ya sudah, berarti kalau disuruh mencari korespondensi satu-satunya, ya sudah di ini aja. Berarti anggota himpunan A ada berapa? 3. Anggota himpunan B juga 3, ya kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau sama berarti ini memang benar korespondensi. Berarti berapa korespondensi satu-satunya? Berarti 3 faktorial, berarti 1 dikali 2 dikali 3. Berapa hasilnya? 6. Kenapa 6? 1 dikali 2, 2. 2 dikali 3, 6. Selesai. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, untuk contoh yang kedua. Contoh yang nomor 2. Di sini saya memiliki 2 himpunan. Himpunan yang pertama adalah bilangan prima kurang dari 10. Anggota himpunan Q bilangan ganjil kurang dari 8. Nah, kita sebutkan dulu anggotanya, oke? Di sini anggota himpunan P berarti bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti kurang dari 10 berarti dimulai dengan 2, 3, 5, 7. Oke. Kemudian untuk Q bilangan ganjil kurang dari 8 berarti anggotanya adalah bilangan ganjil berarti kan 1, 3, 5, 7. Nah, di sini apakah anggotanya sama? NP
berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk NQ-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau sama-sama 4 berarti ini termasuk korespondensi 1, 1. Oke, karena jumlahnya sama-sama 4 berarti berapa? 4 faktorial, berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 seperti ini. Berarti berapa hasilnya? 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6 dikali 4, 24 seperti ini. Sangat mudah ya. Kemudian contoh satu lagi ya, di sini contoh yang ketiga. Saya memiliki kembali dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan K, yaitu faktor dari 6. Kemudian yang kedua faktor dari 15. Nah, kalau seperti ini kita kan harus mencari dulu anggotanya berapa aja. Oke, kita cari faktor dari 6 itu berarti berapa aja anggotanya. Oke, faktor dari 6 berarti 1, 2, 3, 6. Oke, penampakan faktor dari 6 berarti kan 1, 2, 3, 6. Kemudian yang M berarti faktor dari 15. Berarti berapa aja itu kalau faktor dari 15? Berarti faktor dari 15 berarti 1, 3, 5, 15. Ya tak? Oke, berarti berapa di sini jumlahnya? Berarti NK ada 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti untuk NN berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, karena sama-sama 4 berarti dia termasuk korespondensi 1, 1. Berapa banyaknya? Berarti adalah 4 faktorial. Berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Berarti hasilnya 24. Seperti ini. Sangat mudah ya anak-anaknya. Silakan dipelajari di rumah. Semoga bermanfaat. Setelah kalian melihat contoh soal yang sudah saya berikan, semoga kalian lebih paham lagi tentang fungsi korespondensi 1, 1 ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan capek untuk belajar di rumah ya nak, tingkatkan terus dan kembangkan terus bagaimana caranya supaya kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.